Sebenarnya memang kalau dari awal pengennya memang bukan akuntansi. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat. Nah, dari situ saya masuk kelas Olimpiade dengan skup Olimpiadenya ekonomi akuntansi. Gitu. Siap. Tapi kalau ditanya IPA apa IPS, IPA. Nah, IPA. IPA tapi akuntansi kan IPS ya? Iya, betul. kan? Tapi jadi kita itu di sekolah kelas ya kelas. Kalau penjurusan ya penjurusan. Orang tua waktu nggak keterima di kedokteran itu emang udah bilang, memang kayaknya bukan di kedokteran, coba kamu akuntansi aja. Tuh, karena background mama juga di ekonomi. Ekonomi juga. Oh, ekonomi. Itu dulu kedokteran itu adalah prestis. Gitu kan, seperti itu. Kenapa nggak masuk IPS itu karena ada yang dihindari mata kuliahnya, mata pelajarannya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari. Area Semuanya ada di sini. Yes, mantap. Nah, aduh, ini kita sekarang apa ya? Sebenarnya udah kemarin udah rekaman, cuman posisinya cuaca lagi nggak enak Nggak ya, Ria, dukung nggak ya. dukung ya. Akhirnya kita rekam di kampus sendiri. Benar. Kampus sendiri apa kampus kamu ya? Kampus kita bersama. Ya, jadi kita sekarang lagi di depan apa? Depan rektorat kampus Telkom University. Kelihatannya sepi ya, nggak ada apa-apa di sini. Nah, jadi di sini sekarang lagi ada teman kuliah satu angkatan tapi beda jurusan Beda ya. jurusan. Halo Ria. Gini dulu ya kan. Jadi kita masih suasana new normal ya. Jadi Ya, jabat betul. tangan jadi agak gimana gitu supaya kita ngikutin protokol kesehatan. Nah, udah itu kenapa aku ngajak Ria di sini? Karena Ria di sini kan kebetulan kita sama-sama mahasiswa dulu. Sekarang posisinya Ria sekarang udah jadi dosen ya di kampus Telkom University. Nah, jadi aku tiap segmen tuh ada ininya, ada apa namanya? Ada kenapa area karena ada area-areanya. Jadi kalau sekarang gitu. tuh karena Rianya sebagai dosen, jadi kita buat nih area profesi gitu ya. Nah, ada profesi. ya jadi mungkin sebelum kita mulai ngobrol, mungkin Ria boleh kenalan diri dulu, mungkin nama lengkap, asal, terus dulu jurusan apa, terus background pendidikannya gimana gitu kan. Silakan Ria. Nanti kalau ada yang lupa ingetin ya. Siap. Nama saya Ria Francisca Iva Effendi, biasa dipanggil Ria. Terus saya asli Malang sebetulnya, Jawa Timur. Apel ya, apel. Apel, Ya. benar. Siap. Nah, terus saya pertama kali kalau mau cerita tentang latar belakang pendidikan, berarti saya latar belakangnya backgroundnya dari akuntansi. S1 saya akuntansi, majornya ekonomi ya. Kemudian saya alhamdulillah dikasih kesempatan buat kuliah lagi, akhirnya dapat kuliah lagi di Telkom, ambil magister manajemen gitu. Berarti MM ya? MM, betul. Berarti Ria berarti angkatannya masuknya tahun? Angkatan masuk pertama kali S1 2011, keluar 2015, lanjut S2 2015 sampai 2017. Oh, langsung ya, langsung digas ya. tanpa jeda ya. Mantap. Nah, jadi Ria sekarang kan sebagai dosen ya, dosen di kampus Telkom. Ngajarnya akuntansi juga nggak? Ngajarnya akuntansi, jurusannya akuntansi, cuma memang skupnya itu lebih ke akuntansi sama manajemen gitu. Oh, ngajar manajemen juga. juga. Ngajar manajemen juga. Jadi beberapa ngajar akuntansi keuangan, akuntansi biaya, kemudian ada manajemen keuangan yang kayak gitu-gitulah. Passion ya akuntansi ya, mantap. Jangan kayak aku soalnya akuntansi pengantar aja udah ngulang dulu. Emang aku jurusannya manajemen. Cuman D3 kan dulunya, cuman ya ada pelajaran akuntansi, cuman udah ngulang kan. Pasti ada basicnya ya. Iya, terus yang pertama sih yang aku pengen tanya itu kenapa Ria itu ngambil akuntansi, kenapa nggak kayak jurusan lain gitu? Emang pengen aja? Kenapa nggak jurusan yang lain gitu ya? Sebenarnya memang kalau dari awal pengennya memang bukan akuntansi, cuma kalau dulu tuh zaman kita tuh masih SNMPTN ya? Iya, SNMPTN. Nah itu waktu itu pengennya sih kedokteran pada saat itu, pengen kedokteran gigi, cuma nggak keterima waktu SNMPTN gitu. Sedangkan kalau kedokteran kita tahu sendiri ya, kalau kita pakai jalur mandiri itu pasti mahal banget kan? Pasti. Gitu. Cuma memang waktu zaman SMA, di SMA aku waktu di Malang itu
SMA kita itu ada pengelompokan setiap kelasnya. Jadi di kelas itu kalau mungkin sekolah reguler itu cuma ada reguler sama akselerasi. Gitu ya. Tapi kalau di sekolah aku enggak. Sekolah aku itu ada yang namanya kelas akselerasi, ada yang namanya kelas reguler, ada satu lagi yaitu kelas olimpiade. Gitu. Nah, kelas olimpiade ini pada saat kita kelas 1 SMA diseleksi untuk anak ini minat bakatnya di mana. Akhirnya masuk lah. Misalkan kalau Ari masuknya biologi, misalkan anak lain masuknya apa. Nah, itu sesuai dengan passionnya. Itu dilihat dari tes sama IQ. Tapi Ria tuh, gitu. bentar aku potong sedikit. Ria tuh SMA apa SMK? SMA. SMA ya. SMA. Nah, dari situ saya masuk kelas olimpiade dengan skup olimpiadenya ekonomi akuntansi. Gitu. Siap. Tapi kalau ditanya IPA apa IPS, IPA. Nah, IPA. IPA tapi akuntansi kan IPS ya? Iya, betul. kan? Tapi jadi kita itu di sekolah kelas ya kelas. Kalau penjurusan ya penjurusan. Gitu. Siap. Nah, bedanya apa sih kelas olimpiade sama kelas reguler? Kalau kelas olimpiade ini setiap pagi kita ada pemantapan. Jadi kalau orang lain mungkin hari Senin ada upacara, kita nggak ada upacara. Tapi jadi kita ada belajar ya? Iya, pemantapan soal-soal olimpiade kayak gitu. Nah, memang tujuannya buat anak-anak yang dikirim untuk ke lomba olimpiade gitu. Kayak OSN gitu ya, Ria? Betul, sempat ikut OSN juga beberapa kali. Nah, itu aku ikutnya ekonomi akuntansi. Sebetulnya orang tua waktu nggak keterima di kedokteran itu emang udah bilang, memang kayaknya bukan di kedokteran, coba kamu akuntansi aja. Tuh, karena background mama juga di ekonomi. Ekonomi juga. Ekonomi. Terus ya namanya anak masih egonya masih besar ya pada saat SMA itu kan, karena dilihat itu dulu kedokteran itu adalah prestis. Gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya coba lagi dan memutuskan untuk kayaknya memang akuntansi. Nah, pada saat itu yang buka dan memang aku cari, selain aku ikut SMPTN, aku ikut kedinasan, sekolah-sekolah kedinasan. STAN gitu-gitu? STAN ikut, PLN ikut, Telkom. Nah, ikutnya 3 itu. Nah, kebetulan yang Telkom ternyata udah selesai kan kedinasannya, udah lama banget. Oh, udah dari tahun 90 akhir udah beres dia? Udah beres kan, jadi, nah aku nggak tahu tuh ternyata. Ya, tapi masuknya memang rezekinya di Telkom. Kayaknya semua anak daerah taunya Telkom itu kedinasan Masih, ya, zaman kita dulu bener. ya. Padahal pasti udah kita kesini, ya udah enggak lagi. Dan itu informasinya itu emang kayak rahasia umum gitu loh. Jadi kayak nggak tahu tapi nggak berani nanya, tapi ya udah gitu. Iya, benar. Kayak simpang siur lah, nama kita anak daerah kan. Benar. Nah, udah itu kan Ria tadi bilang anak IPA. Tapi fokusnya di akuntansi. Betul. Kenapa nggak IPS aja sekalian, jadi biar lebih fokus kalian gitu? Karena sejujurnya kenapa nggak masuk IPS itu karena ada yang dihindari mata kuliahnya, mata pelajarannya. Yang aku hindari itu geografi sama sejarah. Nggak bisa, peta buta, nggak bisa utara selatan, itu nggak bisa. Aku gara-gara menghindari itu ya. Dan sejarah yang kayak kerajaan Kutai, kerajaan Mataram gitu, bukan meremehkan ya, tapi emang orangnya kayaknya nggak suka apalan ya. Iya, nggak suka gitu. Bener. Gitu. Terus udah itu kan maksudnya udah nyoba sana sini, kedokteran juga gagal. Terus nyoba STAN juga gagal ya. STAN itu masuk. STAN itu masuk waktu sudah keterima di Telkom. Jadi waktu kita masuk Telkom tuh kalau nggak salah bulan Agustus ya kita. Jurusan apa tuh masuknya? Itu D3 apa ya? Perpajakan nggak? D3 perpajakan deh kayaknya. D3 perpajakan tapi karena pada saat itu bukan D3 perpajakan, D1. Oh, D1. D1. Jadi pada saat tahun kita itu yaitu tahun 2011 ya itu. STAN itu pembukaan untuk kelas wanita, kan dia membedakan kan antara kelas cewek sama kelas cowok. Oh gitu. Karena nggak dicampur gitu ya? Enggak, karena kalau bea cukai itu khusus cowok. Oh iya benar, bea cukai jadi cowok. Cewek itu cuma ngambilnya sisanya yang bukan bea cukai. Nah, pada saat itu tuh yang dibuka D3-nya bea cukai dan D1. Otomatis aku ambilnya D1. Sudah keterima, pada saat aku udah keterima di Telkom tuh udah ngekos, pokoknya udah mulai kuliah lah. Temen aku kan juga ada tuh yang sekelas akhirnya dia keluar tuh. Nah, cuma kenapa aku nggak ambil karena itu D1. Beda lagi mungkin ceritanya kalau aku D3 ya D3 mungkin kamu bakal mikir-mikir lagi ya. Karena kan D1 tuh setara SMA ya. Benar.
Jadi kayak bakal kita sekolah lagi. Betul, Oke, gitu benar-benar. sih. Nah, udah itu waktu nyoba Telkom emang pilihan pertamanya akuntansi. Pilihan pertamanya akuntansi, benar. Tapi emang udah tahu dari dulu Telkom itu ada. Maksudnya kayak Enggak. apa direkomendasiin senior atau ibu gurunya No, atau no, no, no. Aku bener-bener nggak tahu Telkom itu apa, Telkom itu ada di mana, jurusannya apa aja, terus fakultas atau jurusan terbaiknya apa, aku nggak tahu. Oh gitu. Tapi kampus Telkomnya udah tahu. Enggak, Taunya dari karena ada yang ke sekolah atau gimana? enggak. Aku bahkan nggak tahu sebenarnya kalau Telkom itu tuh ada, karena yang aku tahu itu cuma ada SMK Sandi Putra. Iya, itu. Nah, Iya, ya itu yang ada. aku tahu karena itu posisinya SMK itu ada di dekat rumah aku, jadi aku Oh. tahu. Cuma aku nggak tahu kalau di sejajaran dengan SMK Sandi Putra itu ada Telkom gitu Oke. loh. Akhirnya tahu itu dari mana? Akhirnya tahu itu dapat brosurnya pada saat aku ikut tryout kalau nggak salah. Oh, ada brosur. Ada brosur atau pokoknya ada brosur lah waktu itu selebaran dari Telkom. Kalau Telkom itu ada kampus pembukaan segala macam. benar. Nah, itu orang tua aku udahlah kamu daftar aja gitu. Karena mikir orang tua yang ikatan dinas itu ya, iya benar. Gitu Tapi kan kalau dulu zaman kita itu masih apa ya? Masih institut ya namanya ya. ya, itu pun aku nggak tahu loh. Kalau kita itu sampai aku masuk Telkom tuh, Heeh. oh ternyata namanya institut-institut ya. Itu aku nggak tahu. Bagi-bagi ya. Heeh. Iya benar. Gitu. Halo ya. Jadi apa? Bentar kakak lagi ini dulu bentar ya. Maaf ya. Maaf ya nanti ya. Nanti Maaf ya. Nanti ya. Masih rekaman dulu Ya, ya. bentar ya. Ya bentar ya, bentar. Ya, Nanti ya, Nanti ya. Oke. Nanti. Bentar lagi. Oke. Ya. Dadah. Setelah Yuk. selesai ya. 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 Iya. Iya, siap. Oke. Ada iklan dulu ya. Nah, jadi waktu udah itu Ria langsung masuk ya akuntansi ya. Nah, masuk akuntansi mungkin karena Ria udah apa ya, udah kayak tahu basicnya gitu ya. Pada Ibu, Pak, ya karena Ria udah tahu basicnya gitu akuntansi kan, nih maksudnya waktu masuk akuntansi juga di kuliah juga nggak kaget juga ya. Sebenarnya kalau dibilang kaget nggak kaget, tapi memang butuh penyesuaian gitu loh. Saya tidak kaget dengan mata pelajaran, oh akuntansi itu pasti ada debit kredit, pasti Iya. ada jurnal segala. Itu nggak kaget. Tapi tetap butuh penyesuaian. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang kalau di Olimpiade itu tuh kita cuma diajarin ngedrill soal. Oke. Jadi setiap hari itu kita dikasihnya soal-soal. Nah, ya tipikalnya sama kita. Dikasih taunya materinya itu gitu loh. Oke. Bukan akuntansi yang secara dalam Oke. gitu ya, sama aja lah kayak anak IPS. Ya mungkin aku 11-12 sama anak IPS, yang mungkin anak IPS juga belajar akuntansi tapi dia nggak belajar dalam Oh gitu. iya, siap. Kayak Nah gitu udah sih. itu kan Ria melanjutkan diri dengan masuk akuntansi S1 terus langsung lulus 2015 ya. 2015. 2015. Terus yang buat Ria kepikiran langsung lanjut S2 itu kenapa gitu? Kenapa kayak mungkin apakah Ria dulu langsung sambil kerja atau gimana tuh? Oh, sebetulnya sih memang aku tuh sambil nyambi kerja ya. Heeh. Itu semester 3 kalau nggak salah, 3 atau 2 lah, aku lupa. Gitu. Aku memang sambil kerja gitu. Jadi aku atur jadwal biar kuliah pagi, sorenya kerja, kuliah pagi, sorenya kerja kayak gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya ada kesempatan. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari, semuanya Semoga menghibur dan bermanfaat.